tentang statement Mas Anies yang tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo. Statement itu sebenarnya cuplikan dari wawancara. Seolah-olah juga ingin menegaskan bahwa kalau Mas Anies itu maju di Pilpres 2024, itu seolah-olah nanti mengkhianati Pak Prabowo. Jadi konteksnya itu berbeda. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa video-video yang diedarkan bahwa Mas Anies tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo itu adalah video di tahun 2018. Konteksnya adalah Pilpres 2019. 2024 konteksnya sudah berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik Nur Iswan Channel. Jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya hanya ingin membahas sedikit. Jadi akhir-akhir ini beredar secara masif di sosial media dan di grup-grup WhatsApp saya kira tentang statement Mas Anies yang tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo. Statement itu sebenarnya cuplikan dari wawancara. Tapi entah kenapa itu beredar secara luas beberapa waktu terakhir. Jadi seolah-olah ingin membangun persepsi begini, bahwa Mas Anies itu tidak akan mengkhianati Pak Prabowo. Jadi seolah-olah juga ingin menegaskan bahwa kalau Mas Anies itu maju di Pilpres 2024, itu seolah-olah nanti mengkhianati Pak Prabowo. Mungkin yang dimaksudkan oleh yang mengedarkan atau yang memotong-motong wawancara itu seperti itu. Jadi ingin membangun persepsi di masyarakat bahwa amat sangat tidak mungkinlah Mas Anies itu mengkhianati promotornya, yakni promotor waktu beliau naik menjadi gubernur DKI, yaitu Pak Prabowo. Hal yang lain yang mungkin ingin dituju adalah apabila Mas Anies maju di Pilpres 2024, itu sama artinya Mas Anies itu mengkhianati Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya karena saya penasaran, jadi saya melacak video ini asalnya sumber originalnya itu dari mana. Ternyata setelah kita telusuri di YouTube, jadi yang dicuplik itu ada dua video yang ucapan Mas Anies itu senada bahwa dia memang tidak mungkin mengkhianati Prabowo dengan menjadi capres. Tetapi itu konteksnya wawancara itu di tahun 2018. Jadi ada dua wawancara utama. Yang pertama wawancaranya itu adalah di Mata Najwa bersama tentu saja hostnya, antara Mas Anies diwawancara oleh Mbak Najwa Shihab. Judulnya teman-teman kalau mau lihat itu drama orang kedua judulnya. Ada part 1, part 2, part 3 begitu. Tonton wawancara lengkap, itu pasti di dalamnya ada statement-statement yang Mas Anies ucapkan bahwa dia tidak mungkin mengkhianati Pak Prabowo. Ingat ya, wawancara itu 2018. 1 tahun menjelang Pilpres 2019. Itu konteksnya tuh. Wawancara yang kedua itu dimuat oleh akun media online yaitu Kumparan.
judulnya itu Bincang Anies Baswedan. Di situ juga secara detail ditanyakan tentang pencalonan atau aspirasi sebagian elit partai yang mendorong Mas Anies untuk maju menjadi capres. Tetapi Mas Anies di Bincang Bersama Kumparan itu juga mengatakan hal senada bahwa dia tidak mungkin mengkhianati promotornya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Salim Sagaf Al-Jufri itu. Kalau tidak salah salah satu pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dua-dua wawancara ini, baik di Kumparan maupun di Mata Najwa, itu dilakukan di tahun 2018. Berarti konteksnya adalah Pilpres 2019. Ketika itu arus kekuatan oposisi terhadap Pak Jokowi atau kelompok yang ingin mengalahkan Pak Jokowi itu adalah di tahun 2018 sedang melakukan konsolidasi dan mencari sosok yang bisa dan mampu mengalahkan Pak Jokowi. Waktu itu belum ketahuan berpasangan siapa. Nah, salah satu sosok yang digadang-gadang untuk menandingi Pak Jokowi itu adalah selain dari Pak Prabowo, adalah Mas Anies Baswedan. Nah, Mas Anies ini opsinya kalau tidak menjadi calon presiden, opsi yang lain dia didorong untuk berpasangan bersama Pak Prabowo sebagai wapres. Makanya Mbak Najwa Shihab itu bikin judulnya itu Drama Orang Kedua, karena arus desakan memilih wakilnya Pak Prabowo itu, cawapresnya itu ke Mas Anies, tetapi kemudian karena Mas Anies memilih untuk stay menjadi gubernur, maka yang terpilih itu adalah Bang Sandi. Jadi kira-kira itu konteksnya video itu di 2018. Nah, kenapa kira-kira Mas Anies itu di tahun 2018 itu cenderung untuk memilih opsi tetap menjadi gubernur? Pertama, kemungkinan besar Mas Anies, ya ini hal yang paling saya sendiri hakul yakin alasannya. Dia berkobar-kobar bersama Bang Sandi kampanye di tahun 2017 untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Tentu saja pada saat masa-masa kampanye, ketika mengajak orang untuk memilih dirinya sebagai gubernur dan Bang Sandi sebagai wagub, tentu saja banyak janji yang diucapkan gitu. Dan sumpah jabatannya itu memang mengemban amanah itu selama 5 tahun sampai 2022 gitu. Nah, ketika tahun 2017 terpilih menjadi gubernur bersama Bang Sandi, mengalahkan pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot, maka janji ini kan seharusnya, dan memang sudah seharusnya, ditepati. Dari memimpin DKI itu 5 tahun. Bahwa kemudian selama 2 tahun dari 2017 ke 2018 ketika wawancara video itu berlangsung, kemudian ke 2019 itu ada dinamika politik yang sedemikian dahsyat yang akhirnya salah satunya adalah berujung kepada permintaan Mas Anies untuk mau menjadi capres atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tentu Mas Anies itu berada dalam dilema tingkat dewa. Tetapi putusan Mas Anies untuk tetap memilih dan menolak tawaran baik sebagai capres maupun cawapres yang utama dilandasi oleh
jabatan yang harus dan sedang diamanahkan kepada beliau. Nah, salah satu yang mempromotori dan mengendorse dan membujuk agar Mas Anies mau menjadi calon gubernur di tahun 2017 itu ya Pak Prabowo itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kawan baik semua bisa bayangkan, orang yang sudah mensponsori, mempromotori, mengendorse Mas Anies menjadi calon gubernur dan kemudian menjadi gubernur di 2017, tetapi di 2018 kemudian banyak orang mengajak Mas Anies untuk dalam tanda petik melawan atau menjegal atau menandingi orang yang mempromotorinya, yaitu salah satunya ya Pak Prabowo. Jadi secara etika, ya kan, secara etika, secara profesional tadi sudah, jabatan gubernur harus diemban selama 5 tahun. Jadi Mas Anies kalau dia pergi baru 2 tahun, itu namanya mengkhianati janjinya kepada masyarakat Jakarta. Dan itu juga which is saya sendiri tidak setuju apabila menjadi cawapres atau menjadi capres karena baru 2 tahun menjadi gubernurnya. Yang kedua, alasan etis. Jadi alasan profesional dan alasan etis. Alasan etis saat itu saya amat sangat setuju ketika Mas Anies menyampaikan bahwa Mas Anies tidak ingin menjadi orang yang masuk dalam salah satu daftar dan dikenang sebagai orang yang mengkhianati Pak Prabowo lah, kira-kira itu. Nah, konteksnya di 2024 ini sudah berbeda. Pertama, Mas Anies akan berakhir di Oktober ini. Ya kan? Jadi janji-janji kampanyenya itu sudah berusaha untuk ditunaikan selama 5 tahun. Jadi tuntas tuh amanahnya. Jadi mulai Oktober nanti Mas Anies itu sudah menjadi orang bebas kembali. Ya kan, artinya tidak terikat dengan amanah dan janjinya sebagai gubernur. Yang kedua, dinamika politik hari ini itu sudah berkembang. Bukan berarti apabila Mas Anies maju sebagai calon presiden dan didukung oleh partai atau gabungan partai, itu sama artinya mengkhianati Prabowo. Itu enggak begitu lagi. Kalau dulu ya di 2018, kalau sekarang konteksnya itu udah berbeda. Ya kan, artinya tidak boleh ada anggapan bahwa apabila Mas Anies bersedia diajukan oleh partai atau gabungan partai-partai menjadi salah satu calon presiden di 2024 itu artinya mengkhianati Pak Prabowo. Tidak. Pak Prabowo boleh saja maju karena memang sudah diresmikan oleh partainya sendiri, tetapi juga beri peluang yang lain termasuk Mas Anies apabila dan kemungkinan besar ada gabungan partai yang mencalonkan, silahkan juga boleh maju gitu. Jadi konteksnya itu berbeda. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa video-video yang diedarkan bahwa Mas Anies tidak ingin mengkhianati Pak Prabowo itu adalah video di tahun 2018. Konteksnya adalah Pilpres 2019. 2024 konteksnya sudah berbeda. Ya kan? Demikian. Terima kasih kawan baik sudah menyimak analisis atau opini tentang hal yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.